Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Perkenalkan, nama saya Imam Mustafa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem belajar kuliah UT periode 2022.2. Semoga mahasiswa perkuliahan semester ini berjalan lancar dan menghasilkan nilai yang maksimal. Alhamdulillah, bagi mahasiswa baru, minggu-minggu yang lalu udah ada kegiatan yaitu OSMB, PKBJJ, asesmen workshop, sama klinik ujian. Bagi mereka yang menghadiri dan mengikuti dengan seksama dan benar, baik yang luring atau daring, insya Allah bisa menghadapi sistem belajar dan perkuliahan semester ini. Bagi yang belum mengikuti acara kegiatan mahasiswa baru, semoga ada acara susulan atau mungkin silakan mengikuti kegiatan semester ini dengan benar agar tidak ketinggalan informasi. Apalagi mungkin sekarang alhamdulillah banyaknya grup WA sehingga informasi saling berbagi dengan cepat, tidak ketinggalan informasi. Saya hanya menyampaikan sistem belajar perkuliahan semester ini khusus bagi mahasiswa baru, barangkali yang baru mengetahui sistem perkuliahannya, dan bagi mahasiswa lama juga jangan ketinggalan informasi, karena ternyata banyak mahasiswa lama juga ada yang ketinggalan informasi tentang tutorial online. Semoga dengan video ini mahasiswa bisa mengikuti dengan lancar. Sistem belajar kuliah di Universitas Terbuka yaitu yang pertama yaitu belajar mandiri. Silakan mahasiswa mengatur jadwal sesuai dengan jadwal masing-masing. Mahasiswa jangan sampai terlena dengan kegiatan yang lainnya sehingga tidak belajar sama sekali. Mahasiswa bisa menyusun jadwal mandiri itu di buku harian atau dibikin jadwal. Setiap hari bisa belajar minimal 1 jam untuk mata kuliah tertentu sehingga mahasiswa teratur belajarnya. Contohnya itu apabila mahasiswa mengambil mata kuliah ini, silakan belajar misalkan hari Senin pulang kerja. Apabila mahasiswa kerja, silakan atur jadwalnya mau pagi, siang, sore tergantung jadwal mahasiswa. Yaitu yang pertama, silakan mahasiswa mempelajari TIK atau tujuan khusus modul ini. Tujuan modul khusus ini adalah materi yang akan dibahas di buku ini dan kemungkinan besar yang akan keluar ujian. Yaitu setelah tujuan khusus ini, silakan kembangkan mahasiswa dengan uraian-uraian ini, mana yang akan dimaksud dengan tujuan khusus itu. Silakan mahasiswa boleh dikasih tanda apabila punya modul sendiri, atau mungkin dicatat di khusus buku tertentu seperti merangkum, sehingga hasil rangkuman tersebut bisa dibaca diulang-ulang dimanapun berada, misalkan sambil bekerja, sambil baca isi materi tujuan khusus tersebut. Apabila dalam modul ini masih ada 3 SKS, maka terdiri dari 9 modul. Itu setiap modul juga mahasiswa harus menuliskan tujuan khusus dan materi-materi yang penting dalam modul ini. Silakan diatur waktu. Kita ujian UT sekitar bulan Desember, maka boleh mulai belajar dari sekarang. Setiap hari atau tertentu silakan modul tergantung pengambilan jumlah mata kuliah. Apabila ambil 6 mata kuliah misalkan, bisa diatur waktu 1 hari, misalkan dibikin jadwal membaca 2 modul jam sekian ya. Yang berikutnya belajar sendiri juga mahasiswa
apabila ngambil yang non SIPAS atau SIPAS non PTM, silakan membentuk kelompok ya, sehingga mahasiswa bisa belajar kelompok atau mungkin seperti bimbingan belajar, saling tukar materi dan pikiran untuk membahas modul tersebut, sehingga saling memotivasi dan semangat mahasiswa dalam mempelajari modul tersebut. Apabila dalam belajar kelompok tersebut misalkan kita ngambil lokasi yang dekat, silakan berhubungan dari mahasiswa yang dekat membentuk kelompok belajar, yaitu membahas materi. Apabila ada yang kurang memahami, kemungkinan bisa memanggil seseorang untuk membedah kasus atau membedah modul tersebut. Yang kedua yaitu sistem belajar yang kedua, tutorial online. Itu mahasiswa akan mengikuti tutorial online bagi mereka baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama yang sudah mengklik formulir kesediaan ikut tuton sebelum tanggal 12 September atau kemarin diundur sampai tanggal 13. Bagi mereka yang sudah klik formulir berarti menyatakan kesediaan mengikuti tutorial online. Apabila sudah klik formulir kesediaan tuton, maka tutorial online akan dimulai tanggal 3 Oktober. Nanti tanggal 3 Oktober silakan mahasiswa membuka komputer atau laptop. Di situ akan tertera mata kuliah yang mahasiswa ambil. Silakan klik tiap mata kuliah tersebut. Yang kedua yaitu silakan tutorial online sesi 1 yaitu tanggal 3 Oktober sampai dengan 16 Oktober itu untuk menjawab diskusi 1. Di dalam sesi pertama itu ada perkenalan mahasiswa, silakan isi misalkan nama, asalnya dari mana, UGC-nya, terus salam kenal dengan beberapa teman yang lain dalam satu kelas tutorial online. Tutorial online itu terdiri dari 8 pertemuan. Setiap pertemuan itu harus mengklik kehadiran, itu akan mendapat nilai kehadiran. Yang berikutnya yaitu setiap pertemuan tersebut ada diskusi. Jadi selama 8 pertemuan maka ada 8 diskusi yang harus dijawab oleh mahasiswa tiap minggunya. Sesi pertama yang tadi perkenalan sama silakan ada inisiasi. Inisiasi yaitu ringkasan dari materi itu, modul tersebut, silakan mahasiswa baca-baca untuk gambaran perkuliahan tutorial online. Terus menjawab diskusi di sesi pertama itu sebaiknya dalam 1 minggu harus sudah selesai, karena apabila menjawab di akhir-akhir maka kadang penilaiannya terlambat atau mungkin karena banyaknya jawaban yang sama dalam satu kelas itu kadang dikatakan plagiat. Dalam hal ini mahasiswa segera diskusi tepat waktu dengan selengkapnya dengan analisis dan jawaban mahasiswa sendiri. Jangan plagiat dari teman yang lain dalam satu grup agar mendapat nilai maksimal. Yang berikutnya sesi kedua yaitu nanti mulai minggu berikutnya 10 Oktober. 10 Oktober itu sesi kedua, mahasiswa juga sama klik kehadiran sama baca inisiasi sesi kedua dan diskusi kedua. Dalam diskusi kedua juga mahasiswa harus menjawab di awal waktu agar mendapat nilai maksimal dan tidak plagiat dengan mahasiswa yang lain untuk mendapat nilai yang bagus. Dan sesi ketiga ini adalah sangat penting sekali dan mahasiswa harus lebih semangat lagi, yaitu ada penambahan tugas. Sesi ketiga ada
kehadiran itu wajib klik ya, dan inisiasi silakan baca inisiasi sesi ketiga. Juga ada diskusi sesi ketiga ya, tetap mahasiswa harus ikuti diskusi setiap pertemuan tersebut. Dan di sesi ketiga atau pertemuan ketiga ini itu ada tambahan tugas 1. Di dalam tugas 1 ini mahasiswa harus menjawab selengkap mungkin dan semaksimal mungkin, karena nilai dari tugas ini sangat penting dan tinggi. Selama 8 pertemuan tersebut itu nanti ada tambahan tugas di sesi ketiga, yaitu tugas 1. Sesi kelima itu ada tugas kedua. Sesi ketujuh nanti ada tugas ketiga. Jadi di antara itu nanti mahasiswa usahakan lebih semangat untuk mengerjakan diskusi dan tambahan tugas. Adapun nilai tutor online ini sangat membantu untuk kontribusi nilai akhir, yaitu sebesar 30% berasal dari kehadiran, jawaban-jawaban dan nilai diskusi selama 8 pertemuan, dan tugas 1, 2, 3 dalam selama pertutoran tersebut berlangsung. Jadi kombinasi dari kehadiran, diskusi, tugas itu membantu nilai akhir kontribusinya sebesar 30%. Adapun nanti ujian nilainya kontribusinya 70%. Jadi apabila mahasiswa mengerjakan dengan maksimal tutor tersebut, insya Allah akan membantu nilai agar naik. Selanjutnya yaitu bagi mahasiswa yang tidak atau kelewat atau lupa tidak klik formulir kesediaan ikut tuton. Bagi mahasiswa yang tidak atau kelewat atau lupa klik formulir kesediaan tuton, jangan takut karena UT ada penilaian juga, yaitu namanya TMK. TMK ini tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah bagi mahasiswa yang tidak ikut tutor online, yaitu mahasiswa hanya menjawab tugas 1, tugas 2, tugas 3 sesuai dengan jadwalnya, yaitu di tmk.ut.ac.id. Nanti pada waktunya biasanya berbarengan dengan tugas tuton, maka mahasiswa yang TMK mengerjakan tugas TMK. Jadi waktunya bareng, mereka mengerjakan tugas minggu ini mengerjakan tugas tutor, yang mereka yang ikutan TMK juga mengerjakan tugas TMK. Tugas mata kuliah atau TMK itu hanya 3 tugas, tugas 1, 2, 3, dan tidak ada diskusinya seperti tutor. Adapun nilai TMK, kontribusi nilainya kepada nilai akhir yaitu sebesar 20%. 20% dari hasil nilai jawaban tugas-tugas 1, 2, 3 tersebut untuk membantu hasil nilai akhir. Mahasiswa juga harus lebih semangat untuk menjawab tugas-tugas tersebut karena mendapat nilai untuk menaikkan IPK atau nilai tersebut. Jadi mahasiswa yang ikut tuton nanti akan mulai 3 Oktober. Bagi mahasiswa yang tidak ikutan tuton nanti akan ada TMK, yaitu berbarengan dengan tugas 1 tuton. Apabila melihat jadwal kalender akademik, silakan mahasiswa juga boleh lihat kalender akademik. Lihat kalender akademik, jadi agar mengetahui jadwal-jadwalnya. Apabila di print ini jadwal tuton atau TMK, silakan di print atau ditulis boleh, yaitu tugas 1 untuk tuton kemungkinan berbarengan dengan 1 TMK, yaitu 17 Oktober. Jadi 17 Oktober sampai 1 Oktober yaitu tugas 1 baik tuton maupun TMK. Jadi bagi mahasiswa lebih semangat untuk belajar mandiri untuk mengerjakan
tersebut dan TMK. Mungkin perkuliahan mahasiswa yang secara umum itu yaitu tutoran sama TMK. Selanjutnya yaitu tutorial tatap muka atau web. Untuk selanjutnya bagi mahasiswa yang TTM yaitu tutorial tatap muka dan web, tutorial webinar itu khusus bagi mahasiswa yang mengambil paket semi SIPAS atau paket penuh. Nah, itu ada tutorial tatap muka atau web, atau kemungkinan ada mahasiswa yang mengambil paket non TTM tapi mengajukan TTM ATEM atau atas permintaan mahasiswa, itu nanti adanya TTM atau web. Tutorial tatap muka ini itu nanti ada pertemuan di kelas, akan diatur sesuai jadwal dan ruangan oleh UPBJJ. Nanti ada pertemuan kelas tersebut, mahasiswa wajib hadir karena kehadiran dan jawaban tugas-tugas di saat mengikuti tutorial tatap muka itu sangat besar, yaitu sebesar 50%. Jadi mahasiswa yang ikutan TTM atau tutorial webinar atau web harap hadir dan mengerjakan tugas-tugas semaksimal mungkin karena kontribusinya sangat besar, yaitu sebesar 50% untuk nilai akhir. Adapun jadwal TTM dan web nanti akan diatur oleh UPBJJ. Jangan ketinggalan informasinya karena tiap mata kuliah atau mungkin tiap program studi akan berbeda. Misalkan ada yang Sabtu atau Minggu, atau bahkan mungkin sesinya ada yang sesi pagi atau sesi siang. Harap jangan ketinggalan informasi, karena apabila ketinggalan informasi maka mengakibatkan TTM atau web mahasiswa tidak hadir atau ketinggalan, sehingga mengakibatkan nilai berkurang. Apabila mahasiswa ikut TTM atau web, kemungkinan besar akan bertemu langsung dengan mahasiswa yang lain satu kelas atau mungkin dalam web. Jadi harap tepat waktu dan linknya untuk webnya. Yang berikutnya yaitu ada praktikum atau praktikum, itu untuk mata kuliah atau program studi tertentu. Biasanya untuk program studi perpajakan, misalkan itu ada praktek kerja perpajakan, itu mahasiswa wajib web, maka wajib hadir dalam web tersebut 8 pertemuan. Yang yaitu berikutnya yaitu yang web, misalkan praktek PKM atau PKP, atau kebanyakan untuk FKIP. Untuk FKIP baik PGSD atau FKIP non pendas itu banyak yang web, sehingga harus rajin-rajin mengikuti informasi dan hubungi UPBJJ, jangan ketinggalan. Karena apabila tidak dalam web dan mengirim laporan hasil dari tersebut, maka nilai tidak keluar. Ya, sangat merugikan mahasiswa. Oleh karena itu mahasiswa harus hadir tepat waktu. Saya ulangi, selama perkuliahan belajar mandiri, baik secara mandiri di rumah sesuai jadwal masing-masing atau belajar kelompok. Yang kedua itu tutorial online, mahasiswa
silakan mengikuti tutorial tepat waktu dan dikerjakan 24 jam. Jadi bila mahasiswa yang misalkan kerja bisa kerjakan malam untuk mengerjakan diskusi tutorial tersebut. Yang ketiga, apabila nggak ikut tutorial maka ada TMK, sama waktunya juga 1 minggu kadang lebih. Boleh kerjakan kapan saja, boleh pagi, boleh siang atau malam dengan kondisi dan situasi waktu mahasiswa. Yang keempat yaitu TTM atau TUEB, mahasiswa juga harus wajib hadir di lokasi. Yang kelima, praktek dan praktikum sesuai dengan program studi dan mata kuliah tersebut. Mungkin cukup sekian tentang perkuliahan UT. Apabila ada pertanyaan silakan komen di video YouTube ini. Silakan subscribe video atau YouTube ini, channel ini Imam Mustafa Channel. Semoga bermanfaat. Dan apabila mahasiswa sudah mengetahui tentang sistem belajar, berikutnya saya akan membahas tentang ujian semester ini. Silakan subscribe video dan YouTube ini. Berikutnya ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini itu akan dilaksanakan sekitar bulan November. Silakan lihat kalender akademiknya. Apabila melihat kalender akademik, yaitu pencetakan kartu tanda peserta ujian mulai 11 November sampai 10 Desember. Untuk ujian akhir, hari pertama 11 Desember, hari kedua 18 Desember. 11 Desember hari pertama itu sesuai dengan ujian. Mahasiswa ada di billing SPP, itu ada jam ujiannya. Hari kedua yaitu 8 Desember juga sama, hari kedua sesuai dengan billing mata kuliah yang diambil. Adapun ujian UT 2022.2 ini ada kombinasi ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini ada UAS, ujian akhir semester, yaitu mahasiswa menghadiri ke lokasi ujian, membawa kartu ujian dan kartu mahasiswa dengan membawa peralatan ujian. Mahasiswa ujian pilihan ganda, yaitu mahasiswa lokasi ujian tersebut sesuai dengan KTPU. Nah, cetak KTPU ada di sca.ut.ac.id. Sesuai dengan lokasi ujian, jam ujian, ada password ujian, semuanya ada di KTPU, kartu peserta tanda ujian. Jadi mahasiswa harus bawa dan ada kartu tanda peserta ujian, karena semuanya itu, saya ulangi, ada password untuk ikut ujian, ada lokasi ujian, jam ujian, ada TPU. Jadi silakan perlengkapannya, misalkan 2B, kalkulator apabila dibutuhkan, kartu mahasiswa, atau apabila belum punya maka bawa kartu mahasiswa sementara atau KTP. Silakan datang ke lokasi ujian tersebut sesuai dengan kriteria, yaitu pilihan ganda. Yang berikutnya yaitu ujian online UAS. Nah, itu kemungkinan besar ada beberapa mata kuliah yang ujian online UAS. Semester kemarin ada ujian online MKDU, itu sama, mahasiswa harus mencetak KTPU, kartu ujian, karena di situ tercantum password ujian, lokasi ujian, jam ujian, sehingga mahasiswa apabila hadir di ujian walaupun ujian online tetap harus ada password. Silakan baca soal ujian dengan pilihan ganda sesuai dengan pilihan mahasiswa, sehingga lancar semua apabila mempunyai KTPU. Yang terakhir, kemungkinan apabila
masih ada THE yaitu tax home exam, maka kalian bisa di rumah. Itu kita tunggu perkembangan bulan Desember. Kemungkinan masih ada sebagian yang THE, itu ujian yaitu UAS, ada ujian online UAS, ada THE. Berikutnya yaitu ujian online TAP. Bagi mahasiswa yang tugas akhir program itu harap hadir karena ada TPU sama untuk ujian tugas akhir program, yaitu mahasiswa semester terakhir bagi mereka itu ada tugas akhir program, soalnya esai atau tertulis, mahasiswa bawa KTPU dan sesuai dengan lokasi. Mahasiswa jangan ketinggalan informasi ujian karena sekitar bulan Desember ujian akan berlangsung. Semoga lancar semua. Cukup sekian. Apabila ada pertanyaan silakan komen di video YouTube ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.